Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Husna Fadila Seli dari kelas tingkat 1 keperawatan B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas farmakologi bagian 3 yaitu tentang kemoterapi. Kemoterapi merupakan obat kimia yang ditujukan untuk mengatasi penyakit infeksi akibat mikroorganisme dalam bentuk bakteri, virus, fungi, dan protozoa. Juga termasuk infeksi oleh cacing dan termasuk penyakit sitotoksis atau sel kanker. Berdasarkan mekanisme kerja yaitu ada dua. Yang pertama bakterisida yaitu bersifat membunuh kuman dan bakteriostatika yaitu bersifat menghambat pertumbuhan kuman. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian antibiotik itu tidak efektif terhadap virus. Dan contoh zat obatnya yang pertama amoxicillin, golongan penisilin digunakan untuk infeksi saluran pernapasan, telinga, dan lain-lain. Yang kedua, ceftriaxone. Antibiotik cefalosporin generasi ketiga digunakan untuk infeksi yang berat. Yang ketiga, azitromycin, golongan makrolida untuk infeksi saluran pernapasan dan kulit. Yang kedua, antimalaria. Pengertiannya, antimalaria adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati malaria, penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kemudian contoh zat obatnya yang pertama ada chloroquine yang digunakan untuk malaria Plasmodium vivax, namun mulai resistensi di banyak tempat. Yang kedua, artemisinin dan turunannya, misalnya artesunate dan artemether. Obat ini pertama untuk malaria Plasmodium falciparum. Yang ketiga, primaquine digunakan untuk mencegah kekambuhan malaria P. vivax dan P. ovale. Yang ketiga, AMR atau resistensi antimikroba adalah kejadian ketika bakteri, virus, jamur, dan parasit berubah dari waktu ke waktu dan tidak lagi merespon terhadap obat-obatan, sehingga membuat infeksi lebih sulit diobati dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah dan menyebabkan kematian. Kemudian ada penyebab umumnya yang disebabkan pertama, penggunaan antibiotik secara berlebihan atau tidak sesuai, misalnya untuk flu yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, tidak menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran. Yang ketiga, penggunaan antibiotik di peternakan secara tidak bijak. Kemudian contoh resistensinya yang pertama MRSA atau resistensi terhadap antibiotik golongan penisilin. Yang kedua, ESBL atau Extended Spectrum Beta-Lactamase atau enzim yang membuat bakteri resistensi terhadap banyak antibiotik beta-lactam.